Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam pengangguran, salam satu hobi. Semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Sehat walafiat. Kemudian selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, yang berlimpah ruah ya. Rezeki berupa kesehatan, rezeki berupa uang, rezeki yang banyak ya, dunia dan akhirat ya. Alhamdulillah pada hari ini ya, alhamdulillah pada hari ini aku ingin meneruskan ya, sebagaimana video yang sebelumnya pada tanggal 13 kemarin ya, dengan judul cara membuat buah anggur menjadi jumbo ya, kemarin ya, tanggal 13 bulan Maret 2022. Nah, hari ini ya jam 8 pagi atau setengah 9 pagi ya, tanggal 14 bulan Maret 2022 aku alhamdulillah berkesempatan meneruskan janji aku untuk sharing teorinya ya. Teorinya kemarin itu prakteknya, di antara beberapa praktek ya. Nah, salah satu dan poin yang terpenting adalah yang kemarin adalah penjarangan ekstrim ya. Kemudian aku agak sedikit flashback ke belakang bahwa apabila harapan menjadi jumbo ya di beberapa varian, artinya kondisi standarnya itu segini ya, satu berinya ya segini, itu udah dilakukan penjelupan GA3 dan sudah dilakukan penjarangan secara alami ya, berupa setelah dicelup GA3 dia akan mengalami kerontokan ya, kerontokan secara alami, dan sudah dilakukan pula penjarangan ya, penjarangan secara manual pakai gunting. Tapinya presentasi penjarangannya itu rata-rata itu di bawah 50% rata-rata gitu teman-teman. Kalau di atas 50% insya Allah dia bisa lebih besar gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya seperti apa sih besarnya gitu. Nah, ada salah satu konten video aku yang sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat itu videonya, isinya ada anakku yang lagi metik anggur harol ya. Ada anakku yang sedang metik anggur harol. Nah, teman-teman pengangguran semua mungkin udah paham banget, mengerti tentang karakteristik anggur harol ya. Anggur harol itu bentuknya bulat, tapi pada kenyataannya dia oval tuh, bisa seperti itu. Nah, anggur harol itu tidak sebesar itu, tapi bisa sebesar itu. Padahal teman-teman, penjarangannya itu tidak lebih dari 50%, tapi kondisinya seperti itu. Teman-teman bisa lihat sampai-sampai ya, beberapa master pengangguran itu ada yang ngejapri. Jadi ngelihat status aku ya terkait metik itu, disangkanya, "Bang, itu Dickson ya, Bang, itu Sonaka ya, Super Sonaka ya." Padahal hanya harol loh, hanya harol ya. Teman-teman paham lah harol seperti apa kan, tapi bisa seperti itu alhamdulillah. Nah, tahapan-tahapannya ya secara teori nanti aku share ke teman-teman ya, kelebihan dan kurangnya. Nah, hasil seperti itu adalah hasil rangkuman dari beberapa tahapan yang aku jalanin. Sayangnya aku nggak menyediakan ya. Nanti insya Allah besok-besok tuh aku sediain kalau ada varian-varian yang berbuah. Nah, aku nanti sediain. Ada satu yang
nggak diapa-apain, nggak dikasih GA3, nggak dilakukan penjarangan, itu seperti apa sih? Kemudian dikasih GA3 saja tanpa penjarangan seperti apa? Kemudian yang satu lagi dikasih GA3 kemudian dilakukan penjarangan kurang dari 50% atau enggak 50% saja, atau satu lagi tanpa GA3 hanya dilakukan penjarangan langsung 70%, 75% gitu. Insya Allah nanti mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan ya, kuncinya di itu ya. Kembali lagi ke topik ya. Seperti itu ya, videonya teman-teman bisa lihat tuh judulnya petik anggur harol di pekarangan rumah. Nah itu adalah hanya harol ya, harol itu seperti itu tampilannya, itu seperti itu, dan penjarangannya nggak lebih dari 50% padahal ya, padahal gitu. Teman-teman bisa lihat salah satu contohnya ya, jadi signifikan, jadi berubah juga ya, berubah juga, bukan seperti karakter harol bahkan ya. Nah mungkin supaya durasi videonya tidak lama ya, nah ini aku udah buatin ya buat teman-teman semua ya, teori cara membuat buah anggur menjadi jumbo ya. Nah di sini ada dua gambar ya, gambar pertama dan gambar kedua ya. Nah aku ingin menjelaskan gambar yang pertama. Nah sebelum berlanjut, aku hanya sekedar sharing pengalaman yang udah aku lakukan riset, kemudian hasilnya seperti ini, riset lagi hasilnya seperti ini gitu ya teman-teman. Bukan mengajari atau menggurui, karena situasi dan kondisi setiap daerah itu berbeda-beda, sangat berbeda-beda ya. Cuaca, kemudian iklim, kemudian karakter tanah berbeda-beda ya. Semoga ada yang nyangkut nih sama teman-teman ya, mudah-mudahan sama gitu ketika melakukan, bahkan lebih signifikan teman-teman semua ya, bisa lebih besar banget gitu kan, mudah-mudahan ya, insya Allah ya, semoga bermanfaat ya. Nah di sini aku udah tulis ya beberapa tahapan di dalam mencelup brokoli bunga anggur adalah untuk mencelup GA3 ini adalah untuk memanjangkan malai atau tangkai bunga anggur gitu teman-teman ya. Lebih kepada ketika dicelupin di GA3 atau hormon giberelin itu lebih kepada manjangin malai. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu lebih kepada manjangin malai-malai ini, tangkai-tangkai buah ini, ketimbang membesarkan beri ya, membesarkan beri. Nah di sini adalah untuk memanjangkan malai atau tangkai bunga anggur dan seedless, ngilangin bijinya. Di step kalau nggak salah kan ada 4 step ya, yang rata-rata ada 4 kali pencelupan ya. Nah step yang keempat atau yang keempat itu kalau nggak salah itu ngilangin bijinya gitu, seedless atau ngilangin bijinya, dan merubah bentuk beri anggur ya jadi lonjong atau jadi gepeng, atau yang sudah lonjong atau gepeng jadi ada pantatnya. Maaf teman-teman. Contoh seperti sain muskat, dia berubah, bisa merubah bentuk. Jadi hormon giberelin ini merubah ciptaan Allah. Nggak apa-apa, kecuali makhluk hidup nggak boleh merubah ciptaan Allah. Jadi normalnya dia tuh bulat saja, kayak misalkan harol. Ketika aku terapin GA3, ngikutin step-stepnya, dia berubah bener, jadi gede banget, terus jadi lonjong, terus bijinya hilang gitu. Teman-teman bisa praktek sendiri, setiap varian berbeda-beda karakter. Nah selain memanjangkan tangkai bunga anggur, kemudian menjadi nggak ada bijinya, terus berubah menjadi lonjong ya, dan sedikit membesarkan beri anggur. Sedikit membesarkan beri anggur itu berdasarkan pengalaman aku.
beri anggur itu sedikit berpengaruh. Sedikit berpengaruh. Kenapa sedikit? Ya, yang sangat berpengaruh, yang sangat signifikan dengan melakukan penjarangan. Gitu teman-teman. Yang berpengaruh banget sama beri adalah penjarangan. Gitu. Nah, yang sangat signifikan adalah memanjangkan tangkai. Ya, teman-teman bisa lihat tuh di komunitas. Ada yang tangkai beri ini bisa sampai 60 cm. Ada panjang banget. Jadi kayak jalangkung, kan lucu malah. Menurut aku sih lucu. Makanya menurut aku supaya kondisi beri anggur dan tangkai anggur itu proporsional, ya, proporsional. Cukup 1 atau 2 kali saja cukup. 2 kali aja kadang aku itu nggak ada bijinya kadang. Kecuali teman-teman nanam memang sengaja nih nanam, contoh Jupiter Ukraina seedless atau Jupiter Amerika Serikat seedless, memang udah bawaannya nggak ada bijinya. Nah itu beda lagi. Tapi kalau pengen nggak ada biji, ya berarti harus melakukan pencelupan yang kedua atau yang ketiga, gitu. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Kadang-kadang aku ngejelasin aku sendiri bingung. Mohon maaf ya, mungkin teman-teman maklum bukan guru ya, hanya sharing pengalaman gitu ya teman-teman. Nah, jadi idealnya menurut aku ya, pencelupan beri anggur, bunga anggur, brokoli ini cukup 1 atau 2 kali saja, gitu cukup. Misal sebelumnya ya, di sini aku tulis misal sebelumnya total berinya ada 100 butir. Ketika dicelup di GA3 dia jadi berkurang jadi 80 butir gitu. Itu adalah penjarangan secara alami, dia merontokkan dirinya sendiri gitu teman-teman. Oke ya, supaya durasi videonya tidak lama, kita berlanjut ke gambar yang kedua ya. Di sini aku tulis melakukan penjarangan beri anggur ya secara ekstrim. Ya seperti video yang kemarin ya, itu kalau misalkan teman-teman memperoleh beri yang lebih besar lagi, silakan dibuang-buangin lagi gitu. Kalau misalkan nggak eman-eman, kalau misalkan sayang gitu ya nggak usah, jangan gitu. Dengan membuang lebih dari 50 atau 60 atau 70% ya, agar terdapat aerasi atau sirkulasi udara yang baik di antara beri gitu. Seperti video kemarin ya. Nah ini teman-teman, memperbesar jarak atau gap antar beri supaya tidak ada kesempatan dia bersentuhan atau berdesak-desakan seperti video yang sebelumnya di bagian yang pertama gitu. Nah ini ada contoh, ada gap atau jarak renggang minimal 1 cm antar beri. Nah 1 cm atau lebih atau 1 cm atau kurang itu berbeda, kondisional ya sifatnya, karena berbeda. Ketika melakukan penjarangan, ukuran beri itu yang seberapa gitu. Kayak aku kemarin tuh segitu pas, menurut aku sih pas. Nah diguntingin lah tuh yang kayak kemarin. Nah itulah teorinya. Terus juga malah ini ya menurut aku sih nggak usah panjang-panjang, jadi lucu. Ada yang nge-share gitu kan, malahnya tangkai buahnya tuh panjang banget, buahnya ada di sini terus kecil-kecil, jadi lucu. Ya jadi lucu karena apa? Karena kan tangkai bunga anggur ini nggak bisa dimakan, gede-gede terus panjang nggak bisa dimakan juga buat apaan kan gitu, cuman lucu doang. Yang dimakan kan berinya. Jadi kita kalau untuk mendapatkan kualitas beri yang maksimal, jadi kita fokus ke kualitas beri, bukan kuantitas beri, bukan jumlah berinya, bukan, tapi kualitas berinya gitu teman-teman, dijarangin gitu ya. Nah ini gambar yang pertama ya, sebelumnya beri 100 butir, kemudian dicelupin di GA3 ini berkurang menjadi 80 butir, umpama 80 butir. Terus kemudian melakukan penjarangan secara manual ya 50% menjadi 50 butir. Nah, kalau ingin menjadi jumbo ya berlakukan penjarangan ekstrim. Totalnya cuma jadi 30 butir. Itu insya Allah signifikan gitu, teman-teman. Mungkin mudah-mudahan dapat dimengerti ya, teman-teman.
sekiranya ada yang kurang ya, aku mohon maaf juga buat teman-teman ya. Misal ada kata-kata yang salah juga aku mohon maaf ya, tapi semoga bermanfaat ya. Terus kemudian ya, tadinya hari ini ya aku ingin menjelaskan sharing pengalaman ini kepada teman-teman ya. Kemudian ada satu yang aku ingin lakukan, apa gitu. Nah, ketika aku melakukan kemarin video yang pertama itu, aku melakukan penjarangan di satu sampling ya, sampling satu dompol, kemudian video itu aku selesai, terus kemudian aku share ke teman-teman semua. Nah, kemudian aku lanjutin semua dompolan berry, aku udah jarangin, udah selesai semua. Nah, aku ngelihat berbeda-beda persepsi. Cuman ketika para penghobi anggur itu sudah memahami kondisi normal dan tidak normal. Aku ngelihat ada kondisi yang tidak normal dan belum berada di dalam kondisi ideal gitu. Belum berada di dalam kondisi ideal itu maksudnya apa? Nah, gini. Aku merasa ya, kemarin kan aku buat video itu, aku bilang ini belum kena pencelupan GA3 loh, tapi nggak apa-apa, tergantung versi teman-teman semua gitu. Nah, itu memang belum kena GA3. Nah, rencana setelah penjarangan itu ya, aku mau celupin GA3 hari ini, pagi ini, celupin GA3. Tapi aku udah meracik hormon gibberellin baru ya, yang mana yang sebelumnya kan ada ya teman-teman nih, dia masih bentuknya masih sama nih, yang konten-konten video aku cara meracik GA3 hormon gibberellin, kemudian aku diemin 1 minggu kemudian ya, terus 1 minggu kemudian itu baru aku celup ya, kemudian aku ukur lagi, kondisinya masih sama ini. Nah, kemarin aku sempet celupin di beberapa dompol ya, hanya beberapa saja. Ini masih ada, cuman aku nggak bisa pakai ini hari ini. Kenapa? Karena udah sedikit. Sementara kondisi berry yang kemarin aku pretelin ya, aku penjarangan ekstrim itu lumayan panjang. Sementara aku memahami bahwa itu adalah belum kondisi ideal. Karena apa? Karena malainya belum panjang, masih pendek. Nah, itu bisa, menurut aku bisa dicelupin GA3 1 kali aja ya, dengan dosis 15 sampai dengan 25 ppm. Itu bisa malainya tambah panjang. Nah, dengan malainya tambah panjang ini ya, maaf ya, dengan tangkainya ini tambah panjang, berarti gap antar berry ini bisa bertambah panjang ya, bisa bertambah panjang dengan harapan lebih besar lagi berry di tiap tangkainya ini gitu loh teman-teman ya. Nah, tadi pagi ya aku udah membuat air baru ya, karena ini udah sedikit banget ya, aku pikir bikin air baru lagi aja. Nah, ini aku buat air baru lagi, jumlahnya ya 500 cc ya. Kalau ini kan 250 cc ya, nyisa sedikit ya. Nah, ini adalah 500 cc pakai air aqua ya. Nah, ini udah aku catat di sini teman-teman. Air fresh aqua ya. Aku ukur ya. Nilainya 17 ppm. Nah, kemudian aku tetesin. Ya, ini aku tetesin. 1 tetes dia naik, nilainya jadi 19. Kemudian tetesan kedua menjadi 21 ppm ya. Tetesan ketiga 25 ppm. Artinya cukup 3 tetes saja ya, jumlahnya 500 cc air aqua gitu teman-teman. Karena rekomendasi yang insya Allah aman ya, di nilainya 15 sampai dengan 25 ppm. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nanti aku on nih, aku on dulu ya, aku on.
ya. Udah nol ya, udah nol ya teman-teman. Ini aku celup tuh 23 teman-teman, bisa dipakai. Nah nanti aku pakai ini terus, aku pakai ini, aku simpan, aku pakai ini, simpan lama-lama kan dia tumpah dikit gitu kan, tumpah air berkurang, nanti aku tambahin yang ini ke sini. Nanti aku ukur lagi berapa sih nominalnya dia, angkanya di berapa ppm gitu teman-teman. Itu salah satu step di dalam bercost saving gitu, insya Allah ya. Mungkin itu ya teman-teman, tapi aku nggak bisa menerapkan ini karena habis hujan teman-teman. Tadi pagi itu hujan lumayan gerimis ya, berarti aku nggak bisa terapkan ini. Yang aku terapkan apa, aku siramin pohonnya, aku siramin dulu sama air PDAM yang udah aku kasih aerator dan yang sudah aku endapkan 1 sampai dengan 3 jam gitu. Nanti aku siramin dulu ya, aku siramin dulu agak siang, nanti baru aku celupin semua beri yang udah aku lakukan penjarangan ekstrim kemarin gitu. Demikian ya teman-teman, supaya nggak lama, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap hijaukan bumi, tetap sedekah oksigen. Harapannya menjadi amal jariah kita di akhirat nanti ya. Tetap semangat ya teman-teman, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan ya. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.